Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Apa nih mana? Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayah iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat bisa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Pada kesempatan di pagi hari ini alhamdulillah saya ada di Garongan Sleman Yogyakarta. Kok sore toh? Pagi toh ya. Nah, pagi hari ini saya di Garongan Sleman Yogyakarta di Omah Cukur, di rumahnya Mas Husen Ardianto, Ustadz Yayan, mantan mubalik daerah, mantan Haji Husen, terima deh ya, Haji Husen Yayan Ardianto. Kemudian beliau mantan mubalik daerah Sleman, mantan guru pondok Mulungan, juga mantan aktivis Jokam Islam Jamaah 354. Alhamdulillah saya tidak tadi malam. Alhamdulillah saya bersama rombongan Ustadz Nur Kholis ya, untuk jalan-jalan setelah kita rihlah di Klaten untuk musyawarah, lalu kita lanjut ke sini. Alhamdulillah. Nah, mungkin bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, yuk. Tetap kita semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kita ngobrol santai tentang syubhat-syubhat. Ayo, ngobrol lagi ya. Ini kerumunan nang tiga sari. Ini. Ya. Aku kita sampean. Kene lho nek kene. Kira kursi tingkat. Bisa. Nah, sini. Nah, ini. Gimana Mas Yayan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, bi khair. Alhamdulillah. Pripun kabare pripun? Wah, saya. Alhamdulillah saya. Alhamdulillah sudah dikunjungi. Alhamdulillah sudah dikunjungi ke sini. Dikunjungi oleh Libat Adri Salim. Ya, alhamdulillah. Iki usahane sampean dhewe. Ya, alhamdulillah. Usaha sendiri di Omah Cukur. Ini Omah Cukur ini barbershop lah bahasanya ya. Ini Inggrisnya barbershop ya. Barbershop. Nah, beliau saya ini nyebut aja tukang cukur. Barber. Mana nih? Bodoh. Keren bos. Ya. Silakan kawan-kawan yang ingin bergabung bisa di komentar mungkin ingin menyampaikan, mungkin ingin ngobrol-ngobrol, mungkin ingin menyampaikan salam kepada dua binaan saya ini. Ini mantan balik daerah Mana Sleman, ini sudah tak asing lagi, buangan jamaah sampah-sampah Islam jamaah yang dibuang keluar sampah itu. Dulunya mau balik daerah yang mengeluarkan banyak fatwa yang dolu. Saudaraku semua, masyaallah muslimin hafizakumullah taala, memang sengaja kita dari siang ya. Jadi kemarin siang kita berkunjung ke Klaten, lalu kita mampir, kebetulan kita bertiga itu sahabat setia dari sejak di Jokam. Ya. Di 2010 kita, walaupun kita sering gojekan-ejian, alhamdulillah tetap dimasukkan dalam hati.
Oh, tidak dimasukkan dalam hati. Tetap dilestarikan. Dan dilestarikan. Jadi alhamdulillah kita bertiga itu hijrahnya juga ya mengalir aja. Hijrah berjamaah. Hijrahnya bersama. Jadi kita tidak kemudian saling membenci tidak. Jadi kita akhirnya kita hijrah bertiga itu alamiah. Itu aja. Kita nggak pernah layanan sih tau. Enggak. Pada kayak yongker kayak mbien. Asal sana yongker ben ngarepe. Wah, wing ngerusak yongker. Wing ngerusak jamaah baik baik. Aku jelek udah bilang mbien. Awalnya. Oh, malah wing itu barang rusak tatanan jamaah. Tapi alhamdulillah juga Sama langsung dia ikut di daurah di Kudian. Kasih Dia langsung takon-takon. takon oke banget bertakon terus menceritakan pengalamannya. Dan dia menisbatkan sebagai salah satu kerabat dari pembesar Islam jamaah. Islam Jamaah. inisialnya Lukman. Oh. Aku inisialnya Oh, ya, apa-apa. Lukman kan ya akeh atau Lukman Hakim dan Lukman Narapidana ya enak ya Lukman Batul Sapi, Lukman Batul Wedus. iya. Silakan bergabung kawan-kawan yang ingin bergabung silakan. Ya. Jadi kita itu bertiga itu dulu ya secara alami alhamdulillah tanpa adanya harus berselisih dulu. Jadi ya qadarullah kita dimudahkan persahabatan kita. Ya dulu dia gitaris. Orang gitaris. Dia kayak balik kayak band wae. Dari kita bersahabat sejak 2010-an alhamdulillah akhirnya keluar bersama-sama. Masih banyak sebenarnya ya. Korib itu kan juga sahabat kita ya alhamdulillah. Korib juga sudah hijrah. Meskipun banyak yang kawan dari Oh ya, masih banyak dulu ya. teman akrab, ngerti-ngerti saya ki musuh akrab. Piye? Musuh akrab piye? Ya musuh tapi mesra gitu. Nah, Musuh tapi mesra. Jadi memang ya memang tipikal awal diri harus kita terima. Tapi alhamdulillah dengan bertiga, berempat, kemudian kita kan akhirnya Padil nyantol Padil alhamdulillah. Piye Mas Saman ning gini dari mbien pengen jadi imam daerah ya aslinya piye? ayo Beliau kan ayahnya meninggal dunia, beliau itu imam daerah. Aku orang mau ngomong khusus menyimak ribat loh ya. Nah, beliau dituduh sakit hati tidak pengen apa? Pengen jadi Imam daerah, imam daerah lakon terus memilih jalur untuk hijrah aslinya biar aslinya tapi ya kan wis sadurunge penunjukan imam daerah kan wis diwacake kriteriane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 diantaranya sing pantes sampean punya pekerjaan tetap, sudah punya rumah, usianya minimal 35 tahun. Nah, aku biyen usia aku isih 32. Ayo jelas oke sing ora memenuhi syarat. Lah jelas ora. tapi kan kamu punya kedekatan dengan yang inisial L itu toh. Yo ora. Ngomong kan nyanggung ini no. Yo ora. Sing pantes peluang-peluang ada kan sing pendataan kan Nah, ada. ini dari kriteria sing diwacake lho jelas wis ora masuk. Makanya wis memang gak eneng. Gak eneng nges sama sekali. Terus nggo ngopo? Lah terus lagi sing ngarani pengen jadi imam gede ditakoni. Emang keuntungannya jadi imam apa sih? Tapi kan itu perintah. Tidak, jadi dia harusnya dia pembuka. Keuntungannya jadi imam ya apa? Karena baik secara moral maupun secara finansialnya. Saya ngerti kok enggak janjane. Lah itu janjane dari diwalik. Nah, untuk keuntungannya piye coba? Menurutku keuntungan piye? Aku kan enggak begitu ngerti. Loh, justru ngerti itu kan suatu anugerah sebenarnya. Aku terus terang aku enggak begitu tahu karena dulu waktu Bapak jadi kiai daerah dulu pun juga saya lihat juga dari keuntungan finansial juga nggak pakai on. Nggak begitu ada. Dan juga dari keuntungan moral juga biasa-biasa wae. Jadi nggak begitu berbeda jauh antara keuntungan moral maupun material baik jadi kiai daerah atau jadi orang biasa nggak begitu ketok. Apalagi di sini daerah yang minim, termasuk daerah yang minim kering. Daerah kering. Terobos pusat itu biasa nih. Terobos ning daerah Liyo. Iya. Terobos dari daerah Semarang. Iya. Itu di sana bisa hampir seminggu lebih. Tapi begitu di sini sehari semalam terus mulai. Masa di sana. Iya. Mario, ada yang cuma setengah hari. Ya kita tahu sendiri. Setengah hari langsung. Lokasi. Kenapa? Karena memang daerah yang kering. Minim. Tapi kan IR itu pun cuman sebulan itu
sekitar 27 sampai 36 juta. Jamaahmu berapa? Nah, daerah 900 itu sak simbah-simbahe, sak bayi-bayi. 900. Tapi IR sih menang jadi osor. Iya, Iya, orang berapa beda? Sekitar Enam kali katanya 30-an. 25 30 Kalau satu desa. ngambil keuntungan finansial 10% zakat. Itu biasanya di daerah sini itu paling cuman kalau zakat fitrah paling cuman berapa 900 sok dan 10% ini cuman 90 sok kan. Bapak. Iya. Kemudian kalau zakat malnya di sini tuh sedikit yang zakat mal, paling cuma uang loro. Jadi paling zakat mal itu paling cuma setahun itu 2 juta, 3 juta itu paling oke. Itu paling itu zakatnya. Iya. Kalau dipotong 10%, 10% mau 300. Nah iya. Jadi bisa Ini toh dapat istilah secara moral kan dihormati, ditaklimi. Mungkin katakan ada jamaah-jamaah nek salim ya diambung tangane, nek upin ipin sambung tangane, ya jarjit. Maksudnya kan upin ipin ini kan sudah jarjit gitu. Maksudnya gitu, ya dah. Iya. Pak ini kan pakai bahasa Malaysia itu Iya, maksudnya. yang Malaysia juga ada yang bergabung ini. Wah, makanya kan itu kan ada upin ipin, ada jarjit kan ngambung tangannya cetan Pak Yai daerah di Subyo gitu. Kan Jadi, itu secara- berarti ini, itu. jadi gini, karena mungkin sampean ini finansialnya gak enak, tadi sampean ra kepencut tuh ya. Ya enggak gitu. Oh ya gitu. Ya enggak gitu. Tetap diniatin nilai ta'ala walaupun nggak jadi kan tuh. merasa untung Sing jelas ki gawean tok. Oh iya, Bapak Ben gaweannya apa? Iya. Itu dalam seminggu itu bisa musyawarah 8 kali. itu bisa Terus selain ngurusi anak bojone kapan? Nah, itu malah jadi imam dereng ngono kuwi. Ya Allah, terus selain ngurusi keluarga malah rekoso. Lah pengen dadi imam daerah, malah rekoso. Masalahnya gini. Penting dadi wong biasa. Jadi yang kebetulan beliau itu sekarang alhamdulillah mengampu di masjid situ sebelah. Di daerahnya itu jarak berapa meter? 300 meter. 300 meter itu di daerah situ, dekat situ. lorong itu Gak usah lah. Bunda AWD kan khutbah malah dia kan matanya dia ingin misalnya. Lah di situ di sini kan termasuk di suki-sukan lah apalah ya termasuk itu. Iya. Termasuk itu anak nggak mau jadi pemimpinan akhirnya dia pindah jadi imam. Kemudian apa jenenge berkhianat ning kono jarene wis dicukupi sekabehane malah metu. padahal dicukupi Cukupi 5 bab kan cukup tuh tak. Dari ngaji ngamal ngaji ngomel bela sabu jamaah taatan wis cukup. Ngaji ngomel dirambut karo tek-tek kuwi kan fotokopi Dirambut kalau diremet kan dirambut terus diremetin ini toh. Dirambut terus diremet. cara-carane itu sing di tok kene karo sing dilebokke saka kene luwih akeh sing kene mlebok kene. tapi itu nggak sadar seperti itu gitu. Mereka kan masih merasa dirambut gitu Bang. Nanti per Padahal bulan kayak aku per bulan biasanya. Karena itu dulu sebagai balik daerah ya. Ini cerita nggak apa-apa. Kita ceritakan juga ya. Kalau memang mau tahu secara finansial, di daerah sini itu ukuran balik daerah itu 200.000. Oh, oke termasuk. 200.000. Kemudian Menang cuma polo gitu. IR, saya itu dulu IR itu seminggu sekali 50.000. Seminggu sekali 50.000 sehingga seminggu sekali. Ya. Berarti 200.000 per minggu. Ukurannya 200.000. Tak no. Terus bisa neng. Oh iya, kolom-kolom yang lain. Data per bulan itu sekitar 170.000. Oh. Belum lagi kalau ada insidentil. Min apa dong kamu? Tapi bukan cuma polo itu ukurannya balik daerah itu 700 dibagi orang 8. Jadi saya keteuren. Kalau saya nggak Arab ngomong keuntungan di sekongan. Ya. Kalau saya dulu impaknya itu 1 juta. Aku ini IR 1 juta. Itu artinya setelah total keseluruhan termasuk UFO dan sebagainya itu IR saya yang saya berikan 1 juta. Itu gendut termasuk saya. Nah, berarti kan penghasilannya kan ya 10 juta lah. Kira-kira lah ngono kan. Jadi bola kadang-kadang kita aku cerita jadi memang beliau ini memang di daerah-daerah yang ya kasihan lah jadi mau metu itu cucuk jadi nggak ada yang disesalkan nanti keluar dari jamaat ya saja ini paling gitu nih aku jane jadi itu coba setelah mungkin cerita-cerita seperti ini kan terus kemudian saya itu kemudian begini
karena bukan wis ya kita sama tahu lah, kita itu dulu juga pejuang jamaah. Tapi kan ada misalnya Wadis membantah dengan itu kepada masyarakat dan bagaimana ditakdil secara ahwalnya dalam hal misalnya isu-isu itu karena isu yang berkembang di masyarakat ini Cuma itu kita cuma kesannya itu apa, curhat, mengeluh, cuma ditakdil itu. Artinya kan itu keluhan-keluhan itu suatu yang keliru yang kita sesali. Kemudian ini loh, kita ini sebenarnya seperti ini. Ya keadaan sebagian bagaimana, artinya kan mereka harus yang biasa sama bantah. Satu dari sisi jarinya pengen jadi imam itu itu kan secara kriteria juga jelas nggak masuk. Kemudian ketika kita keluar itu juga kita nggak ada keinginan menguasai sesuatu, itu nggak ada. Jadi bahkan ketika kita di luar kita itu jadi pendengar, jadi listener, pendengar terus enak. Pendengar itu enak. Jadi kita jadi mulai belajar lagi. Kemudian kita juga diisukan wis dikai ilmu macam-macam ning kono, malah khianat. Saya ini malah bantah. Nah, ilmu apa yang dikasihkan? Kita belajar tauhid aja nggak boleh. Iya. Kita belajar tauhid tahu. Dulu paling kenes itu ketika ada tahun 2018 ada yang tulisan singkon ngumpulke salah satunya kitab tauhid Muyassar. Nah, setelah saya buka kitab waktu itu malah aku baru punya buku nih. Begitu ada larangan, aku malah lagi penasaran. Nah, dengan penasaran itu kitab ini kan harusnya justru ini remaja-remaja, pra-remaja itu mbok yo dikajikan itu loh. Penting ya. Karena kan kesimpulan simpel sebenarnya Islam itu penting banget untuk mempelajari definisi kan. Ya, itu kan definisi simpel sebenarnya. Kenapa kita harus tahu definisi? Oh iya. Agar kita tahu batasan-batasan yang jelas. Kesalahan. Iya. Karena Jukam itu kan kesalahan utamanya dalam definisi. Nggak punya definisi. Tarif sholatnya nggak ngerti kak. Sholat itu apa? Nggak ngerti. Supaya saja sembahyang. Empat kali keimanan, syukur. Nah, aku biar yang guyu. Dulu pernah waktu Jukam itu suruh ngisi neng pengajian kacamata. Wah, gendul loh. Berarti itu luar jebol. Aku nyampaikan tentang syukur. Nah, ada salah satu jamaah pengajian yang bertanya, takrif dari syukur itu apa? Blank. Syukur itu kita mensyukuri hidayah Allah. Wah, kita nggak pernah belajar mulu kok. Belum belajar ilmu bahasa tuh. Belum mempelajari yang kitab Syekh Shalih Munajjid yang belum ngerti ya. Waduh, ini piye iki. Nah, alhamdulillah waktu itu ada satu orang dari KUA. Saya lupa namanya. Beliau langsung membantu untuk memberi jawaban. Tapi waktu itu menang baik, langsung jawab. Nggak itu jawab, karena nggak tahu. Nggak tahu, padahal itu kan ilmu dasar sebenarnya. Dasar yang banget itu. Syukur itu apa? Nah, waktu itu dibantu oleh teman dari KUA. Saya masih keingat waktu jawabannya. Beliau langsung menjawab, syukur itu pengertiannya adalah istiqmalun nikmah li ta'atil mun'im. Mendapatkan ilmu yang benar-benar baru ya. Lagi gue. Oh, ternyata kita memang harus tahu tentang batasan-batasan atau definisi-definisi istilah-istilah yang penting itu dalam Islam. Ya. Jadi berarti akhirnya krono mergo salah memahami definisi, akhirnya salah memahami definisi jamaah, salah memahami definisi imam, salah kita memahami definisi. Nggak definisi ADW. Kita itu apa sih? Kita itu ilmu bahasa nggak punya, tapi kok wani-wani ini gawe definisi suatu kata, tapi kita nggak punya ilmunya. Tapi kan itu kan janjinya nabrak kaidah yang digawe. Tapi kan sah ilmu. Tapi kan kalau kita bilah biroyihi kaidah sobat. Tapi itu sendiri sebenarnya mereka langgar sendiri. Dari diapal ke dewe. Tapi jadi gini. Sampai kan akhirnya membantah apa itu masyarakat, memberikan kepercayaan bahwa ini metu ini orang kono pengen jadi imam lah bahasa itu kan akhirnya salah satunya terus ngomong udah percaya lah istilahnya. Apakah juga isu-isu yang besar ini juga dibaca oleh masyarakat sekitar isu
hijrahnya, gelombang hijrah ini juga dibaca. Masyarakat ini juga banyak membaca, terutama di tempat-tempat yang di sekitarnya ada cukam itu pasti masyarakat respect. Pasti membaca. Ya, meskipun ada satu saja yang hijrah kemana, atau sama sekali nggak ada yang hijrah sekalipun, tapi pasti masyarakat itu pasti membaca ketika di lingkungan tersebut ada kelompok Islam jamaah. Pasti, insya Allah. Satu coba itu tadi membantah tentang pengen jadi imam, kemudian diberi ilmu khianat, Saman sudah menjelaskan ilmu apa sebenarnya kan masih terlalu jauh dari panggang istilahnya, jauh api dari panggang. Iya. Nah, yang kedua adalah coba sampean istilahnya apa ya bahasanya itu mengcounter tentang jamaah ki diramut. Kenapa wis diramut ning jero api-api kok sampean dadak metu loro lopo sing mbok golek. Coba mungkin bisa diberi pencerahan. Mungkin ada teman-teman yang cokam menyimak apa ini. Asli rambut itu definisi rambut itu kita saja, nggak perlu pakai definisi dulu. Kita ngambil fenomena sekarang aja. Sekarang iya, fenomena sekarang. Coba sekarang jamaah-jamaah yang secara ekonomi itu menengah ke bawah. Apakah mereka merasa diramut? Merasa setiap sambung dikasih tag. Diramut dalam arti ya apa? Ya diramut dinasihati gitu loh maksudnya. Secara kenyataan ini banyak yang ngeluh. Asini ya? Ngeluh kenapa? Jatai bunda Jatai bunda terus ingin paksa juta metungnya mau akhirnya kan akhirnya katrol kuwi. Maksudnya kan masjid saya itu kan dulunya ada. Nah, itu dari sisi itu aja. Diramut nanti. Lah wong kon cerak karo anake krana anake beda kuwi diseneni. Iki ngramut ngendi? Ya kuwi diremot terus diremet gimana? Sebenarnya kalau kita itu pakai istilah ngeramut ya misalnya. Sebenarnya jamaah-jamaah itu kalau perbandingannya ini gak imbang. Coba mereka misalnya ngeramut anak ini piye to? Ada yang ngerti aku ini. Aku tadi kelingan juga. Rambut pedus piye? Pedus sak dibawa. Mosok rambut pedus nang diteramai tok. Itu dapat dadi pedus. Ada kemarin rambut sapi sing ganti sapi mau lho. Mosok kowe dapat dadi sapi ya ngono to. Ada temen itu. Ya. Masih juga. Dia istilah itu salah membuat prioritas. Dia ikhlas itu ternyata 500.000 tapi nggak pernah ngasih sangun yang anaknya. Wah, terus innalillahi wa inna ilaihi. Padahal yang bapak durhaka berarti bapak durhaka. Lalu piye? Orang anak durhaka tapi bapak durhaka. Itu peramutan yang seperti apa? Peramutan itu kan juga termasuk dalam artian mengarahkan, toh. Iya. Mengarahkan agar orang itu bisa memprioritaskan sesuai dengan hal-hal yang lebih penting. Iya. Sesuai dengan skala. Maka dulu saya itu pernah ditanya misalnya gini, tapi teman-teman harus apal kaidah-kaidah lah. Soro tak sakit, kemudian kita pas saya IR dan sakit itu kan butuh biaya. Itu yang diutamakan mana? Nek sing yang lain kan, itu utamanya IR itu baru kayak IR bisa sembuh lah menurut. Saya pakai apa itu jalbul apa itu darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Jadi membuang kejelekan itu diutamakan daripada menarik kebaikan. Dia bilang, betul apa enggak apa-apa. Dari itu yang wajib masalah aku nek sampai lorong sampai malah itu padahal darurat yang paling utama kan nyawa, hilangnya adin kemudian nyawa nafas. Sholat ternyata di depannya ada sesuatu yang sesuatu makan yang haram rukun. Ya haram makan yang haram seharusnya tidak boleh dimakan karena hilangnya nyawa ya harus dimakan. Nenek jadi memang di rambut itu dalam definisi asli rambut itu rambut rambut bapak imam. Ya justru kita malah meramut bapak imam. Itu jamaah-jamaah itu malah meramut bapak imam. Asli perlu ini artinya ya kui balik ya lain zaman di sini istilahmu balik mudengi gitu. Ini harusnya tahu dia itu seperti itu. Aslinya itu bukan bapak imam ngeramut jamaah tapi jamaah ngeramut. Terus waktu beberapa tahun yang lalu tentang ijtihad masalah riba. Ya riba. Wah itu kan malah kasihan banget jamaah itu. Dipendungi karo kaparo gitu. Itu kan dulu sempat pendataan jamaah-jamaah yang melakukan riba sedaerah. Aku masuk ke dari data semua. Aku juga masuk. Kemudian ditanya semua, didata semua.
Kowe yang lakoni riba berapa juta, dan itu masih berjalan angsurannya. Itu selain dia wajib mengangsur secara konvensional, dia harus melunasi itu, dia masih ditambah kewajiban lagi untuk bersedekah sejumlah riba yang dia lakukan ke daerah. Itu pernah di Karanganyar Utara. Meskipun dalam prakteknya banyak yang nggak jalan juga, cuman kan itu peraturannya tetap ada. Beban secara psikologis ya. Iya. Di Karanganyar Utara itu ada teman saya itu ya, sudah meninggal. Teman saya itu dulu sebelum meninggal dia usaha berkecimpung di riba, kemudian kafarahnya itu harus sampai membayar 80 juta. Oh iya. Dan ternyata 80 juta itu ya sembuh, parane nyanti itu nggak jelas gitu artinya. Jadi wis dia itu melakukan satu pelanggaran, harus menyelesaikan cicilan ribanya, tapi juga harus menyelesaikan kafarah puluhan juta tadi. Mulane kita itu setelah belajar terus dan kita belajar di luar ini, kita akan menemukan keajaiban-keajaiban di dalam jamaah. Keajaiban-keajaiban yang lucu gitu lah. Keajaiban dalam artian negatif. Iya, keajaiban-keajaiban yang unik dan menggemaskan, lucu gitu. Terus kemudian coba setelah di situ sampean satu mengcounter tentang pengen jadi imam, mengcounter tentang duwe ilmu, terus coba bahasa mereka khianat, terus ketiga adalah ini ada yang mungkin ada lagi ya perlu berita yang disebarkan saat itu. Mereka juga nyebar berita di pasar turi bukan pasar pakem. Pasar pakem. ceritanya kayak nyayan kayak raiso cewek. Nah ini apa lagi? Ya sampai jawab le nyebar kayak fitnah itu cara gak iso cebok. Alasannya wis metu. Ya jane jawab wae nek ora iso cebok terus kan le ngomong itu karo jamaah masjid sini. Kowe wis diajari royayan anu nguyuh rasa cewek. Nah itu kan sebenarnya mau menyerang dirinya sendiri tuh kan. Iya, berarti menganggap orang lain selain golongannya kan gak bisa cewek. Padahal iya. Mudah sekali untuk menajiskan orang lain. Ya. Mereka itu memahami bahwa ilmu sing iso cewek sing mudeng guru juga. Bahkan sebagian itu kan batasan takfir itu cuma masalah cewek itu jadi batasan takfir. Iya. Pak Marwanto mana? Sini. Sini. Ini menyimak beliau. Saya tawacane saya kanca-kanca di sopo saya. Iya. Di Sukamto alhamdulillah melipar Gunung Kidul bisa ikut nyimak. Barakallahu fikum. Melipar Gunung Kidul. Gunung Kidul. Iya, kelihatannya juga dekat dengan tempatnya. Topan Ali, Malaysia nyimak Ustaz, tetap semangat. Malaysia, alhamdulillah Malaysia. Kemudian The Power of Dagang, pulang pisau Kalteng menyimak. Abu Fadil Pasuruan Jatim, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Topan Ali, omongno taat imam daerah itu hanya dimanfaatkan imam pusat seakan-akan wah, padahal ya hanya diperbudak. Seakan-akan wah, tiba-tiba weh tenang toh, diperbudak ada ya. Seakan-akan wah, tiba-tiba. Kemudian Tower 75, Sukoharjo nyimak. Topan Ali juga yang untung hanya imam sak keluarganya, diibaratkan itu kayak raja yang meneruskan putra-putranya, putra mahkota. Ini memang kenyataan seperti itu. Ya. Jadi turun-temurun dibuat bisnis dinasti. Bisnis keluarga yang tujuh turunan yang tidak akan habis bahasanya. Dugi Bahtiar alhamdulillah dari bingah kata ingkang hijrah saking Islam jamaah raus olah rumian Dugi Bahtiar ya coba Dede Singapura nima gawe dene Singapura lagi Singapura Malaysia pancen opini-opini kok wis satu suruh wekan udah ada juga Malaysia Singapura semakin banyak yang amin. Marwanto Sumirah Turi nima Ranu Setiawan Turi apa anda ya mana ya sangat bergabung Pak monggo silakan Ranu Setiawan assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gunawan nyimak juga oke
Itu ada berapa tadi yang bergabung, ada 40 sekitar 15-an yang bergabung, tapi nyimak di atas 30 nggak apa-apa. Mau nyambut gawe masalah ini nggak apa-apa. Alhamdulillah. Tapi ini saya ada nggak yang terakhir isu-isu yang dikembangkan terakhir kan? Tapi hubungan jamaah dengan misalnya jamaah sampean atau jamaah Jokam ya beberapa ada yang tetap sama memanas, tapi beberapa biasa-biasa. Dengan seperti itu. Coba saya sedikit membahas ke agak melebar sedikit. Sebenarnya di Jogja itu kan banyak ya bunglon-bunglon ya. Bunglon itu udah tahu ya definisi bunglon ya. Sebenarnya ya bunglon definisinya Jokam itu maksudnya. Iya. Yaitu masuk atine wis nang jowo tapi rogone jeneng jero gitu. Ini kok kayaknya mereka agak khawatir atau susah, kehilangan komunitas, kehilangan kehidupan, kehilangan apa ketika nanti mereka keluar. Padahal Jogja itu kan kota terpelajar. Jogja itu luas. Jogja itu tidak cuma daun kelor ya. Artinya ketika antum keluar itu akan banyak sekali saudara-saudara muslim yang Masya Allah luar biasa gitu loh. Kira-kira faktor apa? Faktor apa? Mahasiswa zaman kan saya lebih cedak ya, walaupun saya juga sedikit ada bisa kesimpulan, tapi kulturnya kan juga berdasarkan pengalaman pribadi juga macam-macam. Ada yang memang seperti yang dia mengatakan tadi, dia ketakutan untuk rezekinya terputus. Ada juga yang sebenarnya ada pertimbangan keluarga, anak kasihan ketika langsung menyatakan keluar, nanti pasti keluarga diobrak-abrik. Sehingga jangan sama ratakan. Jangan sama ratakan. Tapi gini, ya itu kan kita untuk yang memang ketika memang alasannya itu ketakutan masalah rezeki, itu berarti harusnya tambah banyak belajar tauhid. Ya belajar tauhid. Kita beriman itu harus kita pelajari. Apalagi al-iman bil qadar, iman pada qadar. Termasuk juga untuk orang yang masih jangan di jalan sini alasannya menjaga keluarga terus, tapi menjaga keluarga tidak ada action, tidak ada langkah ke depan. Itu sebenarnya juga perlu belajar tentang namanya walak wal bara itu kan rasa kecintaan, loyalitas terhadap agama, kebencian terhadap masalah agama yang dilanggar. Anak mendidik anak ya segenang ini harusnya kan melihat keluarganya yang masih dalam kubangan seperti itu kan, dalam hati kan ada rasa kecemburuan. Ayo Pak, keluarga kita segera hijrah. Sedikit demi sedikit ada langkah untuk mengajak ngobrol, mengajak istilahnya diskusi, sehingga masuk sedikit demi sedikit, tidak cuma dibiarkan terus kemudian dengan alasan saya jaga keluarga, tapi dia nggak ada langkah. Ini juga jadi tidak ada rasa kecemburuan keluarganya wajib itu serba salah. Ada yang dengan alasan ketika masih di dalam masih ada kemungkinan untuk berdakwah. Itu dan dalam prakteknya ya, ketika kita masih di dalam mau berdakwah itu mesti angel dan wedi karena ketakutan juga ketika nanti kita berdakwah itu langsung lebih dikat. Ya sama keluarga dulu lah, keluarga dulu. Jadi lingkungan keluarga. Alasan itu ya logis gak logis sih. Ya itu kan kalau kita bicara perburunan misalnya. Perburunan. Sekarang kita bicaranya adalah kejokaman. Kejokamannya artinya dengan kultur masyarakat di Jogja itu kan banyak mahasiswa. Kalau sampai ini apa sih membuat mereka itu gak. Nomor mati ya. Mati. Mau makan tak enggak. Jadi terletak wae dhewe nyawangi lak kene iki mahasiswa tok. Iya, orang-orang yang intelektualnya di atas bahkan rata-rata itu. Dia juga berbagai daerah kan yang kuliah hari ini toh. Jadi apa nu pinter-pinter koyo ngono kok masalah dunia kan hijrah itu kan gelombang hijrah itu lebih besar kritisnya. Ini kira-kira apa dakwah di sini? Apa pemahaman agamanya memang diantara terbatas, nyaman di komunitas misalnya, apa ya?
merasa nyaman di sebuah komunitasnya tersebut. Orang itu kalau sudah dalam suatu komunitas dan merasa nyaman kan berat untuk meninggalkan sebenarnya. Padahal di sisi lain, kalau mahasiswa itu ketika mereka keluar dan ingin cari sebuah komunitas yang lebih lebih mendekati kepada kebenaran, mendekati kepada sunnah katakan. Di Jogja kan juga ada komunitas-komunitas katakan di sekitaran kampus ada namanya masjid MPD, Hukum Dalangan itu kan juga ada komunitas muslim yang mereka berkhidmat terus belajar mendalami agama, komunitasnya juga ada. Kenapa kok nggak ke situ dan masih bertahan dalam suatu ormas atau kubangan yang eksklusif yang orang lain pun masuk pengen mengulik di dalam kan nggak bisa. Kok masih pola pikirnya seperti itu? Ini yang sebenarnya perlu jadi bahan penelitian juga, itu bagus ya. Iya. Jadi itu bahan penelitian. Tadi kadang-kadang intelektual akademisi itu juga, ya, tapi jangan kembali kepada hidayah rampung. Hidayah Allah. Ini proses pertanyaan. Itu namanya Jabriyah, nama artinya apa sih? Terus saya ingin itu. Pengurus daerah kan ya akeh dosen, iya. Nah, pengurus daerah kan ya akeh dosen. Harusnya intelektualitasnya jalan lah. Terus si mimpin itu SD kan lulus. Si mimpin itu jadi imam pusat gitu. Sekolah Wembo ya. Sekolah Wembo. Sekolah Bora ya. Lah terus bedanya apa wong pinter tekan nang dukun tak pinter, bedanya kan apa gak ada bedanya itu. Lah itu karena mungkin orang-orang yang pengurusnya di bawah itu dosen dan sebagainya itu pertimbangannya seperti ini. Perkiraan saya, mereka di Jokam itu merasa DE dosen, DE S2, profesor di Jokam itu bener-bener dihormati, ditakdimi, disubyo-subyo, cara bahasanya wong Jawa itu. Sehingga dia ada rasa kekhawatiran atau merasa kehilangan ketika nanti keluar, ngajinya aku sopo malah seperti itu. Dengan saya sudah nyaman di sini, saya sudah di komunitas ini saya sudah enjoy gitu loh, saya dihormati, saya dapat panggung, saya bisa bicara gitu loh. Walaupun kadang bicaranya nggak nyambung karena urusan agama kalau DE istilahnya bidang ilmunya di dunia disambung-sambung karena dia punya gitu. Dan merasa nanti kalau keluar DE sudah selesai gitu loh. Terus kayak anak sing ngaji nih kayak dapat panggung gitu. Pindahnya tuh, kursinya anak sing pindahnya ya. Kita sulap, pijanya kita pindahnya. Pijanya. Sekarang. Kurang tunggu. Saya ya sabar ya. Ada yang usulnya seperti itu. Gelap gitu. Gelap. Gelap cahaya. Ada apa dah? Saya santai ya. Ini baru ditoto stadion ya. Stadion apa studio? Studio. Ya, sudah, ini sangat nih. Nanti, apa? Kenapa? Wah, set. Aku nih ini Pak, ayo. Ya. Sip. Ya lanjut. Tadi kan ulangnya ya tadi ya. Oh. Jadi merasa nanti kalau keluar itu dia sudah, wah aku kayak panggung, saya tidak dapat panggung, saya tidak dapat istilahnya. Berarti bisa dikatakan mereka yang intelektual itu menurut jamaah itu ya istilahnya mengkolek panggung setelah tidak niat nawa itunya nggak 100%. Ya nggak semua, cuma ada mungkin seperti itu tuh ada kecenderungan ke situ itu ada. Karena ada beberapa itu saya pernah mendatangi ya S2, sarjana hukum, lawyer, saya punya datangi temen saya ajak ngobrol itu ya jawabannya normatif. Apa sih sangat boleh ini karena juga komunitas-komunitas itu ada kayak gini ngapain. Artinya dalam tanda kutip kalau bisa kita simpulkan, loh aku wis nang kene wis diajeni, wis itu panggung, wis itu komunitas nyaman, saya dihormati. Ngapain saya harus keluar pada komunitas yang baru yang saya belum tentu di situ mendapat penghormatan. Nah, itu maksudnya ada yang seperti itu tuh ada. Tapi sebenarnya sudah merasa itu seperti itu. Ketika saya ajak diskusi, ya sampai masih sambung itu apa tuh bullshit menurut saya sambung itu. Ya sudah seperti itu. Bullshit malah. Ngomong kosong sambung itu. Ijtihad pusat itu bullshit. Ngomong kosong orang-orang pusat semua.
Nah, intinya tapi masih nyaman di dalam untuk bergerak keluar dan mendobrak itu dia cuma ya tadi ngapain kita keluar ya udahlah keluar juga komunitasnya juga banyak, kita juga belum tentu dapat penerimaan di situ, dapat penghargaan di situ kan enggak lah. Kadang aku yang bikin ya banyak sih kalau kita intinya kan ada beberapa yang kita bahas orang-orang intelektual ya memang dari teman-teman yang kita jumpai dari kalangan intelektual ada yang seperti itu, tapi ada yang sebenarnya juga karena doktrinnya sudah mantap dari lahir ya dia nggak punya pikiran kayak gitu. Jadi pokoknya jamaah swarga jamaah rokok gitu ya. Nah, kita kan kalau lihat misalnya di Jogja itu kan, ya aku nonton dulu kan pernah studi banding tak, wis doktor, magister doktor, wah dibangga niki apa istilah dosen gini, staf gini, mosok gelombang itu yang begitu luar biasa ini intelektualitas itu terkadang nggak sejalan dengan pemahaman. Nyatanya ada yang intelek banget tapi kampusan karo apa dia? Mario Som. Bukan. Apa? Dimas Kanjeng. Oh. Taat pribadi. Itu kan juga sebagian teman-teman Jokam juga banyak yang tapi sampai bukan artinya menyamakan Bapak Imam dengan taat pribadi tadi. Tapi gini, kalau namanya doktrin bicara itu sebanding. Nah kalau misalnya taat pribadi kan masalah keuangan. Nggak menyamakan secara profil, mungkin menyamakan secara kejadian. Tapi lebih serupa imam, Kalau apa itu sing pribadi mau kan sama taat pribadi loh. Itu kan uang langsung oleh duit ibaratnya. Lagi ada swarga itu malah. Kan penggandaan uang kalau dulu kan penggandaan surga. Cara bahasanya lebih meyakinkan ini. Kita baca ada beberapa bagian tiket. Kawan-kawan yang atensi ya. Mari kita sapa. Pak Marwanto Sumirah, mohon maaf Ustadz, mohon izin belum bisa ikut kopdar, kami tunggu update kajian insyaallah. Saya selalu mengikuti kajian YouTube via Ustadz via YouTube. Agung Nugroho, tanya satu kali lagi Ustadz, misal kalau dihitung benar IR-nya ternyata dari 10% yang seharusnya 10%, terus gimana hukumnya? Kurang dari 10%. Lah kalau malah dosa kan jadi kasihan. Ya kan ini ditanyakan misalnya wajiban 10% apa dikurangi. Nah, itu dulu perasaan kita bagaimana? Harus dijawab secara normatifnya di aturannya itu seperti apa, tapi di lapangannya seperti apa, itu kan dua hal yang berbeda. Tapi secara aturan normatifnya, umpamanya harusnya 10%, tapi dia nggak bayar 10%, itu dianggap hutang. Itu secara normatifnya. Cuma secara di lapangan, itu ya janjane kasih biasa-biasa gitu ya. Iya. Bahkan tahun 2016 itu aku kebagian mendata IR daerah. Ya. Dan ternyata banyak yang IR-nya itu jauh di bawah ketentuan. Ya. Ada pengurus juga. Ya. IR cuma 10.000, 15.000, 20.000. Ya. Padahal dua rumah. Padahal kalau punya rumah itu kan harusnya 10%. Artinya ada sebagian yang masih bener-bener kolot, bener-bener surga itu harus dibeli ke Bapak Imam gitu ya. Iya. Merasa Bapak Imam itu bener-bener punya sertifikat surga yang dijual kepada pengikutnya, itu bersama kuncinya pastinya ya. Tapi serah terima kuncinya kapan berarti ya? Tapi kan lebih dhisik ya megah ya, tapi ya aneh. Takkan mangkat dhisik karena ya megah di sana. Itu mereka merasa ketika IR-nya itu dalam bulan tersebut tidak memenuhi target, ya mereka anggap itu hutang. Akhirnya apa? Ketika mendapat rezeki yang lebih nanti di bulan berikutnya, ya ditambahi itu utang. Saya merasa utang. Iya. Dan pengurusnya juga punya pemahaman seperti itu. Ya utang. Bulan depan tidak beli. Nah, itulah aturan normatifnya kayak gitu. Aturannya seperti itu. Ya, kita sapa dulu Pak Anung Rahman. Backlinknya sebaiknya arah kamera mengikuti arah cahaya matahari. Soalnya sudah Pak, jazakallahu khairan. Wah, ini
usul ganti posisi yang menanya sudah alhamdulillah. Barakallahu fikum. Salam buat anaknya Pak mantan Kiai daerah Sleman dari Pak Tangguh. Nah, Waalaikumsalam. Putranya Mas Basrowi. Sepupune Pak. Oh. Putranya Mas Basrowi. Sepupune Pak Agus. Dari Tangguh sepupune Pak Agus kan. Kemudian Mas Pri 5758. Alhamdulillah mantapun. Itu Karanganyar pos Ragen itu kok jarang nih sih, Mas. Iya, enggak ada. Ya, nah insyaallah enak. Dah. Muhakian, izin bertanya Ustaz, kenapa kalau kelihatan mulai berubah kepahaman langsung dibuang, padahal sewaktu di dalam nek di total pembelaan kalau buat bikin rumah sudah layak seolah-olah tidak ada kebaikannya. Ya kenapa kok langsung dibuang itu? Mereka itu nila setitik merusak susu sebelahnya. Sebelahnya. Wah, apa itu? Nila setitik merusak susu sebelahnya. Gimana? Singkatnya pemagaran. Ya, pemagaran artinya itu. Biar yang lain tidak terkontaminasi dengan pemahaman yang mulai diindikasi menyimpang, dipagari langsung diblokir, langsung diblok, bahkan diusir dari itulah ngerinya pemagaran. Tabayun nggak begitu ketika ada satu saja ciri-ciri yang masuk di dalam orang tersebut, ya wes langsung dianggap di kelompok yang keluar dari sana, kebaikannya dihilangkan. Dan fitnah yang kemungkinan itu bisa diarahkan dipakai semua. Padahal yang namanya bikin pernikahan dalam perceraian pun kan Allah sudah mengingatkan. Tatkala seorang benar-benar sudah sebuah rumah tangga tidak bisa dipertahankan dan harus berpisah, kan Allah berpesan wala tansawul fadla bainakum. Kalian jangan melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah ada. Namun itu nggak dipakai. Bahkan semua dalil-dalil itu yang ketika di situ untuk di luar jokam itu nggak berlaku. Karena memang gini juga. Tapi aku nih paling kurang hadis. Berbeda kepahaman itu sebuah racun yang sangat berbahaya dibanding maksiat yang lain, hatta sampai dibanding syirik di dalam jokam maksudnya. Nah, itu lebih bahaya beda kepahaman. Ketika kita sudah dianggap sudah berbeda, kemudian mereka menyatakan fix berbeda, itu kan langsung dianggap tidak boleh untuk ikut sambung. Soalnya cedai, dan bolehnya sambung kalau sudah bertobat. Tobaton yang kono itu gitu loh. Jadi kalau secara hitungan dosa sebenarnya, secara hitungan dosa, kalau memang itu dianggap dosa atau salah, itu kan nggak seberapa jika dibandingkan dosa syirik. Dalam prakteknya, sing melakukan dosa syirik, ya nggak digitukan kok. Nggak sampai. Terus itu aturan dari mana? Ora oleh ngaji sak durunge tobat. Makanya kalau kita bisa simpulkan, kalau memang mereka itu mengatakan bahwa mereka itu benar, harusnya kan yang melakukan salah itu dibina terus dan tetap ngaji sampai dia mau tobat. Ora kok ojo ngaji sik sak durunge tobat. Mereka itu kualik. Memang kalau kita simpulkan benang merahnya jokam ini adalah semua pergerakannya, semua sistem-sistemnya ini hanya untuk ya istilahnya bisnis keluarga kerajaan ini seperti itu. Makanya semua manuver-manuver bahasanya umum atau bahasa mereka itu ijtihad aturan-aturannya itu untuk memperlancar itu. Mereka nggak peduli di situ itu mau melanggar agama atau tidak, mau syirik apa tidak. Dosa terbesar adalah tidak meramut bapak imam, tidak IR, tidak taat bapak imam. Ini dosa terbesar mereka adalah itu, bukan syirik. Karena konsep syirik itu mereka sendiri juga itulah salah memahami. Nah, pergerakannya bukan untuk agama mencari kekuatan Islamin, mencabut satu saja ketaatan berarti melepas tali Islam. Berarti rataat siji tok itu langsung lepas Islam. Waduh. Maka di situ artinya semua pergerakannya itu bukan untuk Islam, bukan untuk istilahnya surga. Di atas sana itu Allahu a'lam. Ada agama atau tidak sih juga belum. Rayaan duitku. Makanya itu. Ya. Artinya itu, dan semua manuver aturan-aturannya untuk
untuk melindungi itu. Ya, sing temen ini sing isor sing nggak mudeng apa-apa belan ini sampai mati-matian. Wis bayar dibilang ini di sana tok. Mau balik persenan, insyaallah. Kartu anggota ra oleh. Mau balik persenan. Ya, kita sapa dulu. Fauzi, Paim, Bismillah, hadir Nima, Barakallahu Abu Fifa, NTP, hadir pernah tugas di Singapura. Sangonan Sleman. Sangonan Laci. Jogja 1. Ini kok garongan Sangonan nomor 1. Kemudian Garangan kabeh ya. Garangan Afandi Reza, aku malah belas atau persenan tat kiki kubu karepmu. Wah, paham gitu mas saya. Kalon Junaidi alhamdulillah senang lihat silaturahim para mantan dari Wong Joko ini. Kata mereka. Yo, jadi di Sukoharjo kota ya itu kalau ada apa kayak jenis lelayu apa takziah itu. Kum. Itu dalam kurung kum. Dunia anak sasaran ada kudunya kuna guna dunia anak gitu domir wae ya Imam S apa ini barisan Banyu Jeding iki mesti jokam iki kata iki Imam S jadi Imam S kalau nama ITV barisan Banyu Jeding ya kita kan jangan sampah lah kita taipun lah bahasa imamnya kan taipun kita kan dianggap apa ya tapi alhamdulillah dia nyimak loh ya nggak nyimak gak mungkin mudah-mudahan jadi wasilah amin lanjut jeding sama sabune ya mas ya Yukia Hanabi Mas Yayan pun siram nopo dereng min bro ketahuan ya urung kabeh iki ya paling gak harus ramas aku satu sebenarnya potong rambut di rumah omah cukup tetap ganteng insyaallah anak bojone siji ya kan ning lak wis duwe telu Topan Ali kita dulu memang alumni Wali Barokah jadi tahu anak-anak semua nggak ada yang condong kelakuannya secara syar'i di dalam Islam. Dari segi bagian nggak syar'i nampak gumpalan dadanya yang perempuan terutama kita juga pernah jaga rumahnya ya kita lihat juga jadi bagian program itu memang ya diarani syar'i dora diarani modern dora yang cewek itu maksudnya dong ya pakaian ala bapak imam bahkan sekarang itu kalau katanya informasinya yang kerudungnya besar itu dicurigai kalau kerudung segede kayak dicurigai itu kemudian Bion Kanaya Semarang selalu hadir walaupun jarang komen terus berjuang tat untuk kebenaran semoga banyak amin man bana masjidan Tirtomoyo Wonogiri hadir salam saking Monjogo Tirtomoyo ya tapi Monjogo Tirtomoyo ya Tirtomoyo saya banyak tempat di situ ini Pak saya juga titip kawan-kawan yang dari Tirtomoyo banyak bunglon Pak ya dong dibantu kelahirannya bunglon akan menjadi kadal menjadi kalau perlu disesar ya cepet Abang-abang mungkin gini ya dari Wonogiri itu agendakan nggak apa-apa jadi nanti kalau walaupun jenengan Wong Jogo emang event kajiannya untuk itu nggak apa-apa undang-undang kita nggak masalah atau undang ustadz yang lain nanti insya Allah bulan-bulan itu nanti dikit-dikit nampak lah oke kita lanjut lagi kabaran kita di pagi hari ini tenang ini kan wifi toh tak jebate sampai sore ya apa-apa nggak mau anak loh nah YouTube diam saja 2 jam 24 jam kan diam saja tidak bergerak wah jutaan ayo nggak ada faedah ya kita kan kalau lato-lato sedelet jadi memang gini aku menggarisbawahi ini kira-kira agama terus kita lebih min ajabil ajib sesuatu yang sangat mengherankan dan mengherankan lagi wis diperes wis di wah saudara kawan ujek bilani militannya oh masya Allah benar disadar nih loh masuk keajaibannya paling ajaib nih gitu kita eling nih tak kandani nih malah bilani mati-matian jadi kalau sesuatu yang orang awam saja sudah pasti menyadari tapi orang-orang yang secara intelektualitas diakui tapi kok enggak iya itu fanatik kita dijaminnya racun asobiah racun fanatik buta kepada istilah min ajabil ujab pada bapak imam tadi super
Mengherankan. Ya, ini ada pertanyaan yang bagus nih. Pertama Abu Fifa. Ini bukan pertanyaan ini. Syubhat terbesar juga masalah keimaman. Sebetulnya banyak yang sudah tahu penyimpangan orang-orang di daerah sampai pusat sampai imamnya. Tapi mereka banyak bilang yang penting kita masih punya imam. Nah itu juga perlu diudari. Coba ya. Coba diudari kalem-kalem. Ayo, Jadi di situ mereka itu merasa tenang. Bahkan sampai nanti di akhirat. Bukan cuma di dunia. Di dunia mereka merasa tenang karena punya imam. Walaupun mungkin abal-abal lah. Ya abal-abal dan perbuatannya kita sendirilah tahulah. Kapasitas agamanya, perbuatan tingkah lakunya kita tahu. Tapi merasa tenang sampai di akhirat nanti. Mereka merasa tenang ketika nanti itu lewat di sirat itu merasa digandeng tangannya karo bapak imam. Di rumah sana itu nang akhirat itu gandeng bapak imam tuntun tegake nang arep lawang swarga nih. Swarga menawa. Swarga loro. Ini surga Allah dan surga Dajjal kan enak hati muslim kan enak. Jadi seperti itu. Kadang sudah banyak yang menyadari tentang, mohon maaf dalam tanda kutip, kelakuan-kelakuannya orang-orang yang ada di atasan. Namun merasa nyaman dengan adanya kalimat punya imam karena syubhat di situ tali BA tidak punya imam mati jahiliyah ini yang perlu diudari ya, perlu diudari. Artinya satu. Ya, apakah kemudian orang itu kalau sudah punya imam terus jaminan sembilan? Orang-orang musyrik, orang-orang non muslim, orang-orang yang tidak Islam itu juga punya pimpinannya. Dan mereka lebih loyal. Bahkan mereka punya negara, bahkan sistem teratur dan luar biasa ekonomi mereka bahkan diurusi. Apakah itu sebagai mereka yang diurusi balistik? Apakah mereka terus kemudian ukuran itu benar? Apakah itu kemudian ukuran benar? Kalau sudah punya imam, sudah dapat jaminan. Terus biasanya ngelaknya seperti, oh enggak, mereka kan enggak Quran hadis, kita Quran hadis. Ayo Quran hadis sing endi sing dicakne sing diamal yang mana? Quran hadis menjelaskan di situ tidak boleh memutus famili. Quran hadis menyatakan di situ bahwasanya tidak boleh mengkafirkan umat Islam yang lainnya, tapi semua dilanggar kan? Dengan alasan layak hilu. Padahal di hadis kalimat layak hilu itu sahabat tidak sempurna. Layak hilu tidak halal bagi, dasarnya kan tidak halal bagi orang yang hidup tidak punya imam. Layak hilu li salah satu yakun imana liman la amanatalah. Berarti apakah seperti itu juga bisa makanya jadi itu kan perbandingan orang amanat berarti nggak iman. Nah ini perbandingan. Kemudian layak hilu limra'atin ayusafiro, tidak halal bagi perempuan yang bepergian mahramin dan itu masih dalam satu naskah hadis masih satu barisan. Nah kemudian kalau itu hadis. Semuanya dimakna tidak bukan halal hidupnya, tidak sah Islamnya, berarti penerobos putri pusat itu haram semua itu. Apa ning daerah waktu ada di rumah wong uripe wae haram. Penerobos putri itu loh, karena ada tuh yang mereka bepergian tidak balaghut barang itu masuk, balaghut tugasan barang itu masuk. Haram mau ngurungokke. Padahal itu satu haram. Ya. Nah, ini seperti itu. Jadi memang kalau kita pikir-pikir memang syubhat keimaman itu memang mereka tuh ya tadi paling jitu, paling nempel seakan-akan sebuah kayak dukun mau loh Mas. Orang peduli imam ku sapa apa gawe sapa pokoke aku duwe imam, pokok wujud. Padahal wujud itu keadami ono kaya ra ono. Ya onone kaya ora ono iki ono ta ini. Wujud itu keadami, orang wujud. Nek goleki ya ndelek. Ndelek ono ya, ndelek apa pun saiki terima itu kan ya aneh. Ya, lanjut lagi. Kayu kiloan. Jenenge kayu kiloan iki bunon-bunon asline. Ya, unik-unik gitu jenenge. Barang siapa yang menolak ayat Allah dengan menganggap percuma sia-sia syahadatnya, sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, padahal itu kan firman Allah. Masa dianggap buak itu gimana tak? Nah, ini kan jokam kan seperti itu tak? Itu kan kalau beliau menyimpulkan berarti kan istihza bidin. Nah, dia mengejek tentang syariat. Mengaulak Nabi Dewi wis menjamin ya. Ketika ada orang bertanya apa yang saya lakukan, kamu sholat, makan zakat, misal saya tidak akan falam azid, saya tidak akan menambah. Kok yang ngono? Lagi nggak nengkon bingat ya. Karena itu tidak nengkon 5 rukun Islam tak tahu. Iya rukun Islam. Kalau itu kasusnya di Jokam itu
condongnya bukan kepada dan lebih itu ke les sambung nih istiza. Nabi, les sambung nih Nabi tak main seumur hidup sekali tau ceritanya. Iya. Itu tidak ke istiza itu kesalahan penafsiran, kesalahan pemahaman sehingga sampai terjadi seperti itu. Kalau istiza kepada agama ya para ulama ya menghukumi tidak Islam, tapi itu juga itu tidak ke arah situ, lebihnya ke arah kesalahan penafsiran, kesalahan pemahaman tentang dalil itu. Jadi dalil itu diikat dengan kalamnya Umar bin Khattab, la Islama illa bil jamaah. Padahal asar itu pun diperselisihkan kesohihannya dan itu asarnya Umar mengalahkan hadis sahih dan itu tidak termaktub di kutubus sita. Jare cukup kutubus sita nyatane kayak itu termaktubnya di Ad-Darimi apa Dailan? Ad-Darimi. Jadi emang ya seperti itu ya. Jadi emang kalau kita bisa klasifikasi juga kita tidak menghukumi secara total. Artinya mereka ada yang arahnya bukan ke istiza tapi ya salah. Tapi kalau memang misalnya saya ngerti misalnya yang seperti teman dia masih di dalam dan memang keberadaannya itu memperkuat keyakinan yang lain misalnya. Bahaya banget dari paku bumi lah, bahasanya paku bumi ya. La yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la yastawi. Itu bahaya. Sing wis dong tenan itu akan berbeda dengan yang nggak tahu. Kolitnya kan, kolit hanya ditaklid. Oke lanjut. Mama, Ani, Boyolali, belum banyak yang hijrah tak? Berdoa dan semangat aja ya. Boyolali ada beberapa. Pak Budi. Ya itu ada, terus kemudian di dekat gedung Tumombo itu ada Mas. Sebutkan ini boleh. Ya. Mas Dawud itu ada. Iya. Ada beberapa. Nggak apa-apa disebut apa-apa. Kan gue membantu. Kemudian Topanalita tadi yang saya maksud anak-anak keluarga imam, para pemakan isrun persenan, nggak ada yang paham tentang Islam. Memang benar. Anak imam itu kan berberan sepeda motoran yang pusat kan. Di atas itu secara ada agama atau enggak itu kita itu masih ya dalam Mas Iqbal mengatakan di atas nggak ada agama, mereka bisnis untuk memperkaya diri gitu. Tapi yang ini sor limbelan nih mati-matian gitu kan kasih ya. Dan dari Ali Topan juga Ustaz tolong jelaskan yang mereka jokam itu hanya main-main kata tok, katanya makul musnad mutasil sitik mana buktinya mana buktinya apa mangkul ya mereka itu mangkul itu hanya untuk memagari supaya tidak boleh belajar di luar pengajian jokam. Padahal mangkul itu mereka hanya apa mangkul itu harus bersandar, sedangkan sandarannya mereka mentok pada becak ya kan? Mereka nih ya mentok pada becak dan becak itu pun masih misterius sampai saat ini. Jadi sejak tahun berapa? 41 sampai 2023 itu masih misteri becak itu belum ketemu sampai sekarang. Makanya mentok pada becak hanya untuk memagari pengikutnya. Ilmu yang paling murni itu kita nanti sini oh, iya. Masya Allah secara kita selamat bergabung. Alhamdulillah. Belum gunung sudah kena ya sampai lagi. Oh lewat cecerek ini. Oh, bukan sih. Oh, ya alhamdulillah. Akhirnya pengkhianat jamaah datang lagi. Kita ucapkan selamat bergabung pada pengkhianat jamaah Islam. Jadi mangkul itu, ya. Gini. Satu bisa gini. Kira-kira nggak nih? Enggak. Ini obrolan santai. Kita langsung. Dulu saya tarik ke sini. Ya, sip. Ini sudah kuat ini membentuk jamaah baru. Kira-kira saya panas dari imam sampai. Ya, aku pensiun. Panas aku kau nih wae. Paling ikan ujungnya suge jare. Ora beres bunuh diri lagi. Mau tekor bunuh diri lagi. Piye Mas, kok ndi Mas kau? Mas, mulang. Oh, guru saya ya. Ya no. Wes mantap ya guru. Ijazah PPWB. Hah? Ijazah kertosono. Ijazah kertosono itu langsung semester 5 itu. Yang LC. Lulusan kertosono.
Ini ada yang dengar semua ya? Oh dengar, insyaallah. Ini dong. Oh peka, insyaallah peka. Peka sana aja. Yang nggak peka itu jokam. Aduh. Dan ini kan peka. Yang nggak peka itu jokam. Jadi cedaknya gak ada gagas belas ya, nggak peka belas. Perlu diketahui ini kita itu sekarang lagi live yang jaraknya cuma 300 meter dengan masjid daerah bahkan ya, masjid daerah. Ada satu masjid daerah, ada 3 masjid kelapa. Mantap. Ke timur 300 meter. Ini kemana nih kecil kayak kemana? Sampai kegiatan ini pagi aku masih tik. Pagi habis subuh mulang masjid. Masjid mau ulang. Mulai dari jamaah masjid masjidnya. Loro-loro nih. Terus jam 6 sampai jam 7 mulang SD tahsin. Quran. Terus nanti jam 7 sampai jam 9 pindah SD lagi. Berapa SD sana? Aduh kayak dodol snack lah, yang paling pindah-pindah. Timbang dodolan isnak. Kayak dodol somai lah ya. Dodol isnak kan. Itu duit persenan naga. Yang aku iso itu dodolan isnak gitu. Lah isnak hilang yang becak. Tapi kan asal dodol isnak itu gampang, tinggal ngapusi selesai. Teman ini menipu modal banyak. Ya modalnya hanya berani nipu sudah selesai. Bikin ngajar, ini tadi langsung datang sini karena ada tanggung jawab nih. Masya Allah. Di malam nggak sempat sini. Iya tadi malam nggak sempat sini kan pas kumpul mamping-mampingan udah kumpul sampai jam 1. Iya dah. Jam 1 ya mas sebagai mas Udinnya. Baru Mas Munir. Ya berarti sama kegiatan kalau pagi seperti itu. Pagi ngajak, terus nanti itu siang jam 9 sampai jam 12 itu ya kalau ada minta berobat ya di rumah. Oh masih pegang? Masih pegang jalan. Nanti habis duhur sampai maghrib kuliah. Oh kuliah juga? Ya, ada pertanyaan kuliah. Ya kita lanjutkan untuk ada yang bertanya lagi. Abaikan pengikut kolor hijau. Sampai itu juga mantap. Enggak Pak Gunawan itu enggak. Abaikan artinya abaikannya di atas tadi. Udah tidak mau geser oke kok. Suparman Parwato seru tenan tat Bekasi nyimak maju terus gempur kebatilan agar lenyap di bumi NKRI ternyata sebagai pencerah umat. Oh ini semangat ini dah kebatilan dihancurkan. 45 semangat 45. Mohon doanya Pak Abu Afifah, mohon penjelasan Ustadz beberapa jogam yang kita dakwai. Mereka bilang alhamdulillah sejak masuk jogam menjadi lebih baik. Dulunya nggak pernah sholat, jadi takut meninggalkan sholat. Gimana? Ayo bahasa itu Pak. Ayo Ini gilirannya ada jamaah yang merasa bersyukur baru sadar sholat setelah masuk jamaah. Itu merasa seakan-akan mendapat hidayah. Aslinya Islam itu menjadi jamaah apa sebenarnya? Di luar Islam itu, di luar jamaah itu ada Islam nggak ada sebenarnya? Nah sebenarnya begini Ustaz, di dalam jokam itu yang terjadi doktrin yang salah itu, dia bilang kalau keluar dari jamaah jokam maksudnya, keluar dari jamaah jokam, nggak paham kalau masih sholat, gitu loh. Oh itu. Kan yang doktrin yang itu bulat itu loh. Jadi kalau perasaan mereka itu kalau mama keluar dari jokam, terus rasa sholat malah paham. Ya malah kebalikannya, kebalikannya. Sehingga mereka itu merasa paham kalau sholat jamaah itu jamaah lagi sadar sholatnya. Padahal sholat itu hadis-hadis yang diajarkan jamaah kan dalam jokam, maksudnya bukan jamaah Islam, jamaah jokam. Itu hadis-hadis doaif, hadis-hadis nggak jelas lah. Banyak. Jadi kadang gini juga, ya kita tidak menyalahkan pertanyaan seperti ini. Kadang orang sadar sholat itu dari berbagai organisasi juga ada kok itu. Iya. Dari masuk jokam baru kenal sholat, baru masuk Muhammadiyah baru kenal sholat juga banyak. Atau memang dia sebelum masuk jokam itu memang nggak tahu sholat. Nah, bener. Makanya itu diajari kitab sholat, rumongso iki. Wah paling diramut, paling diramut itu. Sama dengan anak juga dulu begitu Ustaz. Kan sebelum jokam itu memang rata sholat. Begitu ya. Terus ngerti diajari kitab sholat, rumongso wah ini paling bener. Sehingga melihat orang sholatnya di luar itu lututnya dulu berarti salah. Terus orang sedekap tangannya di depan dada, bid'ah. Perasaannya itu. Ternyata adalah khilaf tanawu. Khilaf ya semua, presiden tak. Khilaf yang sifatnya ragam itu. Iya. Memang terkadang memang kebodohan itu. Kebodohan yang menutup hati mereka. Itu namanya kebodohan yang terstruktur.
Kebodohan, dibodohi dan dibodohkan. Dan saya itu dulu gini, Ustaz. Ada kalau di bahasa Jawa itu agenia, terus penerobos daerah. Nasihat gini. Awak dewe iki syukur lo dadi wong bodoh terus rapatnya duit-duit. Soalnya kan rata-rata yang terpengaruh JRK itu sekarang tuh yang pinter terus sugih. Ngono kuwi. Kok bisa ya? Bangga menjadi bodoh. Menikmati kebodohan itu untuk bangga. Pak, jangan terus bodoh, Pak. Nggak ketemu. Padahal SAG dia. SAG. Sarjana alam goib itu kan. Nah, sarjana alam goib. Coba sedikit. Ada tadi kan ada jadian nyimak juga kan ini. Kita isi. Sebelumnya untuk di situ ya apa? Ada tadi merasa kalau masuk Jukam itu sudah bisa sholat, baru mengenal sholat, dan sebagainya. Itu biasanya terjadi pada orang-orang atau lingkungan yang mohon maaf secara di situ memang Jukam itu kan memang sangat laku pas di kalangan-kalangan awam, dusun, perdesaan seperti kalau di selatan saya itu kan ada Wonogiri sekitaran Jatipurno itu berkembang pesat itu di Jatiroto, dari Jatiroto juga ya. Itu ada daerah juga di Jatiroto, ada Jatisrono. Itu karena mereka ya memang di situ mengenal Islam langsung ketemu Jukam, jadi merasa wah luar biasa itu dapat hidayah gitu. Walaupun KTP-nya masih sama. Iya, padahal sebelumnya sudah Islam, di situ juga sudah ada masjid umum. Tapi dengan adanya Jukam masuk di situ seakan-akan benar-benar mendapat hidayahnya Bapak Imam gitu. Maka langsung merasa syukur luar biasa. Ketika mau keluar menyimak sekarang dengan luasnya media sosial, itu kan sebenarnya kita akan tahu gitu, inti daripada Jukam itu apa gitu. Itu ya intinya UUD kan gitu. Ujungnya duit. Ya, kita lanjutkan. Lillahi ta'ala insyaallah amin. Kita pahami total isnad palsu. Kemudian Gunawan abaikan paket kolorido menggunting dalam lipatan. Sukesno mebel. Mau tanya sama Mas Sokolis, gimana tat kabarnya Yaya orang Jatioso? Antum juga kabarnya daerah Jatioso, juga kabarnya daerah Karangsari gimana? Ada yang hijrah belum? Saya orang Jatioso Pak Sukesno Mebel. Apa itu yang belum mungkin ya? Alhamdulillah baik Bapak Sukesno. Waalaikumsalam. Nah di Karangsari itu ya ada beberapa yang sudah mulai istilahnya penasaran. Karangsari kilar ya? Karangsari sama lewati Karangsari. Terus Karangsari itu sudah mulai ada yang penasaran, kemudian ada yang istilahnya bahasanya itu pemahamannya sudah mulai berubah lah kalau bahasa Jukam. Cuma masih bertahan di dalam. Kenapa? Ya di dusun, di desa itu ya memang komunitas, kebersamaan, umum karo tanggane itu memang sangat kuat. Sehingga kadangkala ya sudah ngerti diajak ngobrol masuk itu untuk melangkah itu memang berat. Cuma mungkin mereka indikasinya ini biasanya itu terus menjaga hubungan. Indikasinya dia sudah mulai goyah itu IRE setorane kan itu sudah mulai berkurang karena ya ternyata jadi media sosial ini suatu gelombang yang tidak bisa dibendung kan semua akan masuk ke situ, rumah-rumah pengerti pengurus delik-delik yang kamar kalau nonton ribat channel kan udah ngerti. Nah, mereka mulai sadar, cuma kalau mau langsung melangkah gitu kan ya pikir-pikir luar biasa karena di desa itu kan yang namanya komunitas umum atau tanggane itu kan benar-benar luar biasa. Kalau sampai orang umum dengan lingkungan situ kan ya desa ya seperti itu kan yang desa itu Pak Sukesno Mebel ya. Ya ada lagi nih dari Pak Mukhraji Khairulhuda. Bismillah nih Pak Ustadz, telat tumben kok pagi. Niki pas longgar Pak. Ini pas longgar, ini pengangguran sukses ya. Ditlateni sukses ya. Iya, nah, sukses. Nek pengangguran nek ditlateni sukses. Sukses ngangguri maksudnya.
nganggur gue nek ditelateni lumayan. Lumayan. Lumayan tidak bojone. Nyatanya bapak ngimam terus. Yo nganggur. Lah dodolan isnat mau. Mentok nang beca. Itu investasi ini yo. Itu investasi. No awake dhewe investasi ngono. Lalu terus namanya lagi sama tetanggaku dulu ada yang masuk Jokam gara-gara menanyakan infak dimarahi. Terus dia keluar tidak mau sholat. Karena mereka merasa tidak sholat sama saja. Ini asik ini. Set dalam Jokam itu kan punya doktrin yang kita bicarakan tadi Ustaz. Jadi nak umpama keluar dari Jokam, amalannya 11 orang. Jadi kalau mama keluar sekolah Jokam kok masih sholat berarti nggak paham kekafirannya kan begitu dulu. Ya. Begitu. Kalau artinya ini gimana? Artinya kan dia keluar tapi bukan didasari dengan ilmu bahwa di Jokam itu ada yang salah, tapi dia biasanya karena nggak kuat dengan beban-beban yang ditanggungkan di dalam Jokam sehingga dia keluar dari situ ya wes nek metu ki ya mending sisan sholat-sholatan. Iya. Dan itu banyak. Fenomena itu banyak. Karena saya juga dulu termasuk nauzubillah ya pendoktrin begitu Ustaz. Jadi kalau mau keluar dari Jokam masih sholat guys. Dan fenomena itu harus dirujuk, itu harus dijelaskan kepada korban-korban saya. Yang itu yang susah. Tapi sekarang alhamdulillah ya lewat WA, lewat banyak yang buka itu yang kemarin blokir dan buka contohnya ketua dulu daerah sini pun juga ada. Ada yang keluar dari Jokam, kemudian dia juga sholat-sholatan. Alhamdulillah sekarang sudah mulai membuka untuk sholat. Ya makanya mohon maaf Bapak Sukisno ya, Bapak Sukisno Mebel, mohon untuk saudara kita tadi yang keluar dari Jokam kemudian nggak sholat diberi penjelasan bahwasannya jalan untuk masuk surga itu bukan di Jokam, bukan hanya di Jokam, artinya bukan dengan seperti itu. Kita dengan menetapi Islam, ibadah, salat 5 waktu, ibadah melaksanakan 5 rukun Islam, itulah jalan surga. Jalan surga, maka nyamplok kabel. Itu jalan untuk menuju surga, yaitu sudah dijelaskan secara gamblang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka mohon untuk dijelaskan Pak Sukisno untuk diajak sholat kembali di masjid umum, gitu. Dan memang seperti itu pola-polanya di Jokam ketika menanyakan urusan keuangan. Baru tanya, belum namanya istilahnya mengaudit dan pengen penjelasan keluar masuknya uang itu kemana, belum. Baru menanyakan itu sudah dituduh macam-macam resolusi, tidak terima dengan keputusan imam, seperti itu. Maka untuk teman yang seperti itu tadi, dipupuk kembali keimanannya, istilahnya digandeng tangan untuk diajak sholat lagi Pak Sukisno, seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Selama insya Allah santai lagi. Santai. Sarapan aja. Oh, besok ini sudah sarapan. Bikin roti juga. Kita sudah sarapan bubur di Alhamdulillah. Desa. Gimana kabarnya Jokam, Jatisrono, Jatiroto, Wonogiri? Dulu tempat saya tugas ada yang hijrah enggak Tat? Sudah tuh ada orang. Bunglon banyak Mas. Pak Topan Ali ya, ini Malaysia lagi. Malaysia? Ya, di Malaysia beliau. Punya Upin Ipin berarti ya? Mungkin itu cak ini ya. Bukan Upin Malaysia. Oh, ini enak ya. Oh, nah ini enak mau tak kira. Malaysia. Juna kas Hijrawan. Bantul ada tak? Ada Pak. Yang bakso itu. Mas Yuli, Mas Terus. Terus Pak Itu Sugeng. Pak Yuli buka bakso aja. Sugeng ya Pak Sugeng. Pak Basrawi. Ya, Pak Basrawi Bantul tak? Ada juga. Pak Basrawi itu Jogja 3. Tapi kabupatennya Bantul. Oh ya. Oh, Kertawijaya Pak Junaidi. Wah, cerak kan. Oh, berarti Tegal nih monggo kali Pak. Oh, Kertawijaya ini. Ini ya Kertawijaya gitu. Tidak ya. Kalau ke Bantul enak itu hubungi Mas Yuli malah makan gratisan. Gratisan bagian. Semakin bersyukur. Alhamdulillah, masya Allah. Semoga famili yang masih terdoktrin kuat. Kultus individu segera Allah berikan hidayah, keberanian segera hijrah. Kozi ASMR Gaming UB tat ujung-ujungnya Beat punya Beat apa
NF21, tinggalkan Jokam jika ingin selamat dunia akhirat. Sanad gak punya, ngakunya hilang, dipecak, ditanya sanadnya marah-marah. Apa salahnya? Jawab jujur aja apa adanya. Jokam ditanya sanad malah kok marah. Malah kok manda lagi. Saya dibaca netek Bapak Imam barangnya lagi rumah kita gitu. Semakin bersyukur yang masih di dalam, banyak yang OCD. Apa OCD? Bola. Kosi AMR Gaming, Mas Husen suaranya mirip Ustadz Aminur Baif. Iya. Waktu itu pas beliau pelakiin mau pas beliau. Aku tersangka. Kena flu lah, pas beliau kena flu lah. Kita komentar waktu di Asam. Apa tuh? Sama. Apa karena sama-sama dari Jogja? Ya insya Allah ya sama. Perasaan Jawa. Kalau ngomong ayat suaranya sama. Ali bundanya. Ya sama seperti aku biar tahu di gue yang koncoku sama kayak Nabi di Nabi Ayub sing gatelan mana. Oh anyel aku ya. Sama kayak Nabi Ayub sing gudikin orang. Nabi Ayub. Nabi liyane ya akeh. Hafid Saputra, Ustadz itu yang Junaidi. Wijaya Mas, tapi saya belum pernah Jokam. Berarti beliau. Ternyata kita itu ribat itu nyimak juga ya ngomong Joglo kayak. Apa? Ini kabar saya. Aku tahu ini. Enggak. Sama semakin bersyukur. Keuangan pusat tidak transparan. Terus Kori ASMR Gaming, salam-salam dari mantan Jokam, South Mountain, Gunung Kidul. Nah, ini yang perlu dijelaskan ini transparan keuangan di pusat itu sudah nggak mungkin transparan mereka makanya untuk apa menanyakan aja sudah Bani Israel. Tadi kan di awal menanyakan saja sudah dianggap Bani Israel, resolusi Bani Israel dan lain sebagainya. Padahal sampan kan sebagai perangkat ya, sampan perangkat. Jadi nilai uangnya kalau nilai uangnya dengan juga putarannya oke nih. Ya besaran Jokam. Ya. Tapi sampai pertanggungjawabannya ada jelas. Ada istilahnya anggaran masuk itu berapa harus jelas, nanti untuk apa harus jelas, dipertanggungjawabkan jelas. Ketika ada meleset berapa rupiah pun akan diurus oleh tim audit, oleh berarti inspektorat, oleh BPK. Iya, BPK inspektorat. Berarti sampai ini enggak kelakuan dari KU daerah malah dari KU kelurahan. Iya. Ya enggak, saya bukan perencana rencana kan dari awal sampai akhir kan juga tahu alur keuangan perencanaan KU. Berarti kalau mendirikan keimaman tadi kan ini cocok jadi KU berarti. Saingan saya nanti resolusi ya lah imamnya cocok. Ini caranya uang. Ya. Lanjut. Jadi memang transparansi untuk masalah keuangan dalam Jokam itu sangat tidak mungkin ya, sangat tidak mungkin. Dan itu pernah ya KU dan wis dulu bahasa itu mulai kerasa. Saya pernah punya teman KU juga Qadarullah. Kalimatnya gini, ketika transparansi ada maka akan mempermalukan diri sendiri. Oh gitu ya? Iya. Ya, sana nggak imbang antara transparansi semuanya loh. Transparansi sing pengurus ini jadi pakai kebiaya ya itu akan mempermalukan kepengurusan sendiri. Itu yang dari level grade bawah. Transparansi yang di atasnya itu juga nanti akan penggunaan itu untuk apa? Itu juga akan mempermalukan mereka sendiri. Iya. Karena jelas penggunaannya udah tahu. Tapi kan kadang-kadang kita cairkan kira-kira imbang nggak sih yang diperbantukan kita nggak tahu ada. Biasanya kan jawabannya kan gini. Gue kan nggak tinggu mau konsumsi anak-anak pondok juga. Tapi kalau yang jatah loh. CKM ada loh. Nah, padahal setiap daerah itu kan desa mengirimkan. Setiap daerah itu harus mengirimkan kirimannya sesuai dengan jumlah desanya. Dan per desa itu minimal 3. Ketika dalam satu daerah itu 2 desa, berarti kiriman daerahnya harus 6. Dan nanti ketika jumlah kiriman yang terpenuhi di sana itu hanya 2, bayarnya tetap 6. Sedangkan jarang kiriman itu full. Berarti sih. Makanya terkadang terus itu orang Jogja dapat itu jatuh kiriman Papua. Itu mungkin karena tidak terpenuhan tadi ya. Baik. Tapi kan bayarnya tetap. Papua tetap bayar.
Ya tetap membayar semua. Saya pernah mendampingi waktu jadi balik daerah dulu ketika bayar CKM itu ya full walaupun kosong. Aku tiap bulan ada 2 itu aku tetap bayar 3. Aku biar tiap bulan bagian bayar ke CKM. Jadi KU itu jatahnya bayar ke yang IR itu KU. Tapi untuk yang urusan CKM itu orang tersendiri. Nah, beda nah? Iya, beda. Cuman itu memang kebijakannya masing-masing daerah beda sih. Nah, karena aku sini biasanya untuk urusan CKM itu yang ngurusi dari pendamping dari unsur mubalek. Iya. Di Jemapola juga. Sambil juga mubalek. Enggak mesti. Ya kadang pokoknya gitu. Bayar dulu. Untuk urusan mubalek yang kadang ngambil kadang enggak. Makanya di situ walaupun kirimannya cuma 2 tetap bayar full. Meskipun kalau 4 ada 2 ya baru 4. Apalagi daerah Jepang, desa Jepang itu kirimannya desa 12. Desa Jepang ya. Tegol dari desa dah. Ngalahkan PBB. Desa Jepang ya ampun. Ngeri dah. Jepang itu desa. Benua Australia main desa. Ngalahkan PBB. Oh, ngeri desa Jepang kan. Desa Australia. Namanya ada negara di dalam negara yang biasanya. Ada sistem di dalam sistem. Ya, lanjut. Nih kita terus lanjut aja, santai aja. Yuk, nggak ada ya. Tapi kesibukan sampean masih tik. Kalau zaman Jokam sibuk mana? Ada sibuk yang berfaedah. Sibuk sekarang lah. Oh. Kalau dulu kan istri saya bilang sampai primus. Apa? Primus Sawaro. Primus Sawaro. Terus ya alhamdulillah. Terus yang kedua julukannya pria lele. Kenapa? Anak nerobos nenek lele. Oh. Jelek. Daerah ini rada teles ya. Oh iya lah. Jadi nak nerobos gini lele. Sudah 2. Sudah 1. Udah terus ya. Teles. Garing-garing ngomong ini. Tapi kan ada satu mubalik desa di Jetis itu kan sudah baca takdir subhat sudah lama minta sama saya. Hijrah enggak? Belum. Karena Rasul. Bukan. Saiful Arif. Berarti belum bulan Saiful. Bulan. Saiful bulan loh. Itu Pantri Jeron Jogja 3 nyimak min. Pantri Jeron guys. Ya sebenarnya sudah banyak yang buka-buka blokir itu tanya-tanya. Termasuk ini itu yang ketua menembus jarak tanpa batas di tempat saya Moral 2 itu barusan WA tadi pagi. Iya, ketua itu menembus jarak tanpa batas. Iya nih sebenarnya iki. Mas Ali. Iya. Ayo sebenarnya ya, enggak apa-apa. Lagi-lagi. Apa-apa. Sebenarnya secara kita namun mempertahankan nyaman di lus-lus Bapak Imam. Oh gitu. Ya komunitas yang berikut. Yang jelas itu yang mereka takutkan bulan itu kan. Yang paling ditakutkan itu kan sanksi sosial yang jahat banget itu loh. Itu kalau mama nanti suami istri diceraikan, itu yang paling menakutkan. Mama anak gak dapat waris. Terus nanti kalau mama dia sendiri hidup di kampung itu, sementara di kampung itu nggak ada temennya, akhirnya takut mati gak dikubur gitu loh. Jadi saya mampu siapa dan ya ada beberapa chat. Hadir Ustadz baru buka HP OTW NOTW Pak Muhammad Ridwan NF21 salam dari mantan Jokam Pelaukan Cikarang Barakallahu Pelaukan Baihaqi Mas Truji Surabaya Nima Ustadz. Mau tanya resolusi itu artinya apa? Apa perbedaan resolusi Jokam dengan resolusi PBB? Resolusi Jokam ada, kita tahu, tapi resolusi PBB kayaknya kita belum tahu. Apa resolusi apa? Resolusi menurut Jokam itu protes. Jadi kan menanyakan sesuatu yang menjadi rahasia pusat itu resolusi. Contohnya tadi kita bicara IR tuh 5%, 10%. Nah, uang itu kemana? Nah, menanyakan itu termasuk resolusi. Terus mamanya kemarin yang anak pondok dapat kabar itu menanyakan isnad bacaan. Nah, itu termasuk resolusi. Jadi sebenarnya resolusi menurut itu ketidakpercayaan. Bertanyalah jamaahnya kepada
seorang pemimpinnya Jokam itu merupakan resolusi. Jadi maksudnya Jokam tuh dari Jokam ini seperti jadi apa? mereka Kebul. Kebul. Man Iya. qala li syaihi kaifa faqad kafar. Nah, siapa yang bertanya pada gurunya bagaimana? Ya kafir lah. Ada, saya pernah buat ulasan itu ada 80 atau 90 macam resolusi. Pertanyaan ada di situ pada silakan dicari. Dari teman dekat sama. Iya, jadi ada. Inisialnya Pak Tarno. Ya, Mas Tarno lah. Tak tahu ya. Tolong dibantu ya. Bakal pedek yang jadi resolusi ada bertanya tidak meremehkan sampai semua Termasuk nggak bayar itu juga resolusi. jelas itu mah pokoknya resolusi di situ. Nggak bayar, terus itu nggak datang waktu sambung, itu kan resolusi. Nanti kalau mama ada yang pintar, terus itu dia memakai ilmu mama nausoro, terus nggak Minteri jamaah dan minteri imami lah. Ada lagi kita cukupkan sebentar lagi ya, ditunggu Mas bocennya Mas Alim saya. Itu Ustaz Sofian grup pondok mulungan udah hijrah belum ya? Udah tadi malam nih ini kok. Saya tuh pengen ngobrol sebenarnya. Tadi malam di sini sampai malam ya jam berapa kan? Sampai jam 12. beliau sampai jam 11 atau 12. Sekarang mana beliau? Di nggak tahu, kos di Pokok. Berarti sekarang di Jogja belum? Ya, silakan dicari. Pengumuman bagi santri-santri Mulungan, mantan-mantan santri Mulungan bahwasanya Mas Sofian sudah hijrah. Sama. Mayoritas guru-guru. Amin, mayoritas Ada guru. itu anak hati. Hijrah. Tempatnya di Kalimantan. Tanya. Enggak, namanya Mas Febri. Nah, terus tanya saya, Mas Sidik, sampai aku sudah hijrah. Iya nah, dia bilang itu aku saja nih wis wirat tau sambung. Ning aku sih diakoni ngono kuwi. Namanya Febri. Itu anak buayan. Sama pernah jadi guru pondok kan? Nah, ini guru pondok. Nah, saya kan jadi ukurannya gede gitu. kan sambung pondok dulu. Mas Junaidi, pengalaman pribadi tur bersama kawan Jokam pas waktu duhur nggak mau berjamaah, malah sholat sendiri. Pas sholat maghrib nggak mau berjamaah tapi langsung maju sebagai imam. Padahal maaf bacaannya biasa. Yuk, tanggapannya gini. Jadi ada yang nggak mau sholat berjamaah, yang kedua itu dia mau sholat bersama tapi mau jadinya pengennya jadi imam itu Pak. Memang itu ajaran itu seperti kan itu. buntut dari takfir serampangan inti masalahnya kan di situ, sehingga tidak mau diimami oleh orang lain. Kemudian yang kedua, mereka kan juga nggak pernah belajar syarat sahnya sholat, rukun sholat, wajib sholat, sunnah sholat, nggak tahu. Al-Fatihah itu sebagai rukun sholat aja mungkin nggak tahu, dan syaratnya Al-Fatihah itu dikatakan sah itu gimana juga nggak tahu. Padahal kan kalau Al-Fatihahnya salah dan kesalahannya bisa merubah makna, itu kan sholatnya batal. Nah, karena rukun. Tapi kan yang jadi perkaranya itu menjadi masalahnya di Jokam itu pondasinya sudah salah. Iya, makanya kan masalah utama itu berawal dari takfiri. Menjadikan beat itu sebagai pondasi, sehingga orang baik kayak apapun kalau tidak berbeat, dan itu tanda kutip beatnya pada Imam Jokam. Ambo bacaannya api, ambo hafid Quran, ora beat ya nggak oleh jadi imam. Oke, saudaraku semua, saya bacakan sekali lagi satu. Anak bojoku udah tak larang deket-deket komunitas Jokam Cabai Rawit, udah tak pindah tempat TPA-nya. Para Jokam mau nilai gimana? Porah monggo, whatever sedil. Hafid Samutra, Biamanillah. Semoga istiqomah. Jokam yang masih di dalam Dina Bobokan sama petinggi Jokam. Jadi akalnya nggak waras, terkena doktrinnya. Oke, semoga semua yang bergabung baik di offline maupun di online diberikan keistiqomahan dalam hijrahnya dan semangat beramar ma'ruf. Kita berempat tadi ngobrol santai, tidak ada rencana sebelumnya, kita langsung kumpul-kumpul aja. Mas Sidik alhamdulillah bergabung, para pembangkang Islam Jamaah. Wajah-wajah kayak Awal mukminin. Seperti awal bertatin ini. Insya Allah demikian. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Tauhid. Allah. Bertawakan kepada Allah. Imam batil. Waduh, kata-kata Terakhir, bagi yang masih punya akal sehat,
metua saka Jakam. Kata-kata. Balik persenan ndang podo sadaro. Kata-kata. Mosok diperes bendina kok ya betah wae. Pesankan barang. Aku kata-kata, salam makan sehat, salam makan waras, dan salam makan selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.